Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Masa dari kelas 1 JC. Saya di sini akan mempresentasikan praktik kerja lapangan dalam sistem pendingin air. Profil perusahaan, nama perusahaan, Jatra Kaki, alamat perusahaan, Jalan Soekarno nomor 21 Mojorejo, Kelanapan Jorejo, Kota Batu, Jawa Timur. Bidang usaha otomotif. Profil singkat, Jatra Group Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di industri otomotif khususnya dalam perawatan laki-laki mobil. Jatra Group menangani janta kaki-kaki bengkel spesial kaki-kaki mobil didirikan oleh Isujono pada tahun 2000. Visi misi perusahaan. Visi janta kaki menjadi sektor otomotif pilihan nomor 1 yang berkualitas serta berpengalaman di Indonesia. Misi memberikan pelayanan kepada customer yang lebih baik dengan mengedepankan standar bengkel resmi, harga lebih hemat. Struktur organisasi: manajer, kepala bengkel, servis atau advisor, admin untuk servis, admin spare part, kepala mekanik, gedung spare part, teknisi 1, teknisi 2, teknisi 3. Teori dasar sistem pendingin. Pengertian sistem pendingin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan ini diubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan mekanisme mesin. Dibutuhkan temperatur kerja yang tepat 82 sampai 93 derajat Celcius sehingga mesin terhindar dari kehausan dan emisi gas buang lebih hemat. Jenis sistem pendingin: air cooling system. Air pendingin ini menggunakan udara untuk mendinginkan mesin mobil baik secara alami maupun yang dihasilkan oleh kipas pendingin. Sistem pendingin ini biasanya terdapat pada mesin berdaya rendah seperti mesin sepeda motor. Fungsi sirip udara ini adalah untuk melepaskan panas mesin udara yang mengalir melalui mesin. Aktivitas udara ini menyerap dan melepaskan panas karena merupakan konduktor. Sistem pendingin oli. Pendingin oli adalah radiator terpisah yang lebih kecil terutama mesin yang menjadi pasokan oli pada suhu optimal yang mendinginkan oli yang melewati koil, sehingga meningkatkan masa pakai mesin dan transmisi. Sistem pendingin air. Sistem pendingin air adalah sistem yang mendinginkan mesin dengan air atau zat cair yang melepaskan panas. Umumnya sistem pendingin ini digunakan pada mesin berdaya seperti mobil. Komponen-komponen sistem pendingin. 1. Selang radiator. Komponen selang radiator sistem pendingin mobil yang selanjutnya adalah selang radiator. Fungsi utama dari komponen ini adalah mengeluarkan air pendingin dari radiator ke mesin. Selang bagian bawah atau sebaliknya yaitu dari mesin ke radiator. Selang bagian atas maupun selang radiator ini akan dibuat menggunakan bahan karet yang fleksibel serta mampu menahan suhu panas sehingga dapat mengalirkan air dengan suhu yang lebih tinggi atau bahkan mendidih. Nomor 2. Termostat. Sebagai salah satu komponen pada sistem pendingin mobil, termostat memiliki peran penting. Peran yang pertama adalah untuk membantu mempercepat agar mesin bisa segera mencapai temperatur atau suhu kerjanya. 3. Kipas radiator. Kipas radiator adalah komponen penting dalam sistem pendingin mobil yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke mesin. Kipas radiator menjaga suhu mesin agar tidak overheat. 4. Water jacket. Water jacket adalah rongga atau saluran yang terdapat di dalam blok mesin dan kepala silinder yang berfungsi sebagai jalur cairan pendingin untuk menyerap panas dari mesin. Saat mesin bekerja, pembakaran menghasilkan suhu tinggi yang dapat merusak komponen jika tidak didinginkan. 5. Water pump. Pompa air berfungsi untuk mensimulasikan cairan pendingin ke seluruh sistem pendingin mesin. Pompa ini digerakkan oleh belt yang terhubung dalam poros crankshaft. Dengan adanya pompa air, cairan pendingin dapat mengalir dengan lancar melalui water jacket, termostat, radiator, dan kembali lagi ke mesin.
memastikan suhu tetap stabil selama kendaraan beroperasi. 6. Reservoir tank berfungsi sebagai tempat penyimpanan tambahan untuk cairan pendingin coolant. Saat mesin bekerja, suhu cairan pendingin meningkatkan dan volumenya bertambah. Cairan yang berlebihan akan mengalir ke reservoir tank dan kembali ke radiator ketika suhu turun. 7. Belt atau sabuk penggerak berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin berbagai komponen untuk termasuk water pump dan kipas radiator. Belt ini harus dalam kondisi baik karena jika putus pompa air tidak akan berfungsi yang dapat menyebabkan mesin mengalami overheat. Radiator merupakan alat berfungsi sebagai sistem pendingin dalam mesin kendaraan. Komponen ini merupakan alat yang berguna untuk memindahkan permindahan panas dari satu medium ke medium lainnya dengan tujuan untuk mendinginkan mesin. Alat ini dapat menyerap energi panas pada mesin kendaraan untuk distabilkan. Tutup radiator adalah radiator kap, merupakan komponen kecil namun penting yaitu sebagai penutup lubang radiator, juga berfungsi untuk mengatur tekanan dan tempat mengisi air. Cara kerja sistem pendingin. 1. Saat mesin dingin kurang dari 80 derajat, suhu mesin yang terlalu dingin atau disebut overcooling dapat menyebabkan mesin kurang efisien dan tenaga mesin turun. Dampak overcooling: mesin boros bahan bakar, tenaga mesin menurun, emisi gas buang meningkat. Saat mesin suhu kerja 80 derajat sampai 95 derajat. Saat mesin mencapai suhu kerja 80 sampai 95 derajat, termostat akan terbuka dan air pendingin akan mengalir ke radiator. Pada suhu ini mesin bekerja secara optimal. Suhu mesin di atas suhu kerja lebih dari 90 derajat. Suhu mesin di atas 90 derajat Celcius dapat menyebabkan mesin overheat. Overheat dapat merusak komponen mesin yang mengurangi umur pakaian. Penyebab mesin overheat: termostat bermasalah di radiator kotor atau sumbat switch temperatur rusak. Langkah pembongkaran sistem pendingin tergantung pada jenis sistem pendingin yang akan dibongkar. Berikut beberapa langkah umum yang dilakukan. Langkah-langkah pembongkaran sistem pendingin: pastikan mesin dalam keadaan dingin. Kendurkan valve drain pada dasar radiator. Keluarkan media pendingin. Lepas tali kipas kopling, fluida dan puli pompa. Alat yang dibutuhkan untuk membongkar sistem pendingin: kunci shock, kunci ring, senter, kunci pas, kunci T, dan kombinasi obeng, pressure regulator. Langkah kerja pembongkaran: kuras coolant dengan cara letakkan wadah di bawah radiator. Buka tutup radiator dan baut pembuangan, lalu biarkan cairan keluar. Lepas kipas pendingin. Lepas klem dan tarik selang. Buka baut dan angkat radiator. Lepas termostat. Lepas water pump. Langkah pemeriksaan tekanan tutup radiator menggunakan radiator pump tester. Lepas tutup radiator dari leher radiator. Hati-hati saat melepas radiator, di mana tutup radiator tak boleh dilepas saat mesin dalam kondisi panas. Sebaiknya ditunggu sehingga kondisi mesin dingin. Melalui adaptor yang sesuai dengan ukuran tutup radiator, lalu pasang tutup radiator ke radiator tester. Menekan pompa hingga tekanan melebihi spesifikasi tekanan yang ada di dalam tutup radiator. Anda perlu memastikan saat tekanan telah melebihi spesifikasi, maka relief valve nantinya terbuka. Memperlihatkan jarum menunjukkan manometer apakah ada penurunan tekanan atau tidak saat relief valve terbuka. Bila terjadi penurunan tekanan lalu tekanannya berhenti di spesifikasi tekanan tutup radiator, maka dapat dipastikan kondisi relief valve masih bagus. Untuk melepas, Anda dapat mengurangi tekanan terlebih dahulu, yaitu dengan menekan relief valve di radiator tester. Memeriksa kebocoran pada radiator menggunakan radiator tester.
Lepaskan tutup radiator, pasang radiator tester ke lubang tutup radiator, pompa radiator tester hingga mencapai tekanan yang disarankan. Amati pengukuran tekanan. Jika jarum petunjuk tekanan turun, berarti ada kebocoran dalam sistem periksa. Periksa sambungan-sambungan di sistem pendingin, apakah ada rembesan air pendingin. Jika terjadi kebocoran, segera lakukan perbaikan. Memeriksa selang radiator. 1. Pastikan mesin dalam kondisi baik. 2. Buka kap mesin. 3. Periksa selang radiator secara visual. 4. Perhatikan apakah ada retakan, kebocoran atau selang yang mengembang. 5. Tekan atau jepit selang yang memperlebar retakan sehingga mudah terlihat. Rasakan titik-titik lemah yang juga menunjukkan kerusakan internal. 7. Gunakan senter dan cermin untuk melihat bagian bawah atau belakang selang. 8. Periksa apakah ada genakan cairan. 9. Periksa apakah ada bau gas kolan. Memeriksa kondisi sirip radiator. 1. Periksa kebersihan sirip radiator. 2. Pastikan tidak ada kerusakan pada sirip radiator seperti benturan batu atau kerikil. 3. Periksa apakah ada karat yang mulai muncul. Memeriksa jumlah air radiator pada reservoir tank. Buka kap mesin. Buka tutup tangki cadangan air radiator. Periksa ketinggian air radiator. Pastikan air radiator berada di antara batas minimum dan maksimum. Langkah perakitan pemasangan radiator. Pasang radiator di tempat yang telah disediakan di bagian depan mesin. Kencangkan baut dudukan radiator agar kokoh. Pastikan posisi radiator tidak terganggu oleh komponen lain. Pemasangan selang radiator. Sambungkan selang atas dari radiator ke mesin. Sambungkan selang bawah dari radiator ke pompa air. Gunakan klem untuk mengencangkan sambungan agar tidak terjadi kebocoran. Pemasangan termostat di dalam rumah termostat yang terhubung dengan mesin dan selang radiator. Pastikan posisi termostat benar. Biasanya katup menghadap ke mesin. Pemasangan reservoir air radiator. Pasang reservoir radiator tabung cadangan di tempat yang sudah disediakan. Hubungkan selang dari radiator ke reservoir. Pemasangan kipas pendingin. Jika menggunakan kipas mekanis, pasang kipas pada puli pompa air dan kencangkan bautnya fungsi kolan. Tuangkan kolan ke radiator hingga penuh. Isi juga reservoir hingga batas maksimum. Pembersihan alat kerja dan tempat kerja. Pembersihan alat kerja dan tempat kerja. 1. Bersihkan kunci pas dari kotoran dan debu pakaian kain lap, lalu olesi dengan minyak untuk mencegah karat. Pembersihan obeng dengan debu dengan kain lap atau oli mencegah karat. Penutup. Kesimpulan, setelah saya praktik selama 3 bulan di PT Jantra Kaki-Kaki Mobil, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mengikuti kegiatan tersebut saya menjadi tahu bahwa ilmu pengetahuan di dunia industri otomotif sangat penting dan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang lebih luas tentang teknologi kaki mobil. Selama melaksanakan prakrin, saya selalu belajar dari pengalaman dan kegagalan saat pelaksanaan tugas, sehingga saya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya. Kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas prakrin di PT Jantra Kaki-Kaki Mobil. Beberapa saran yang dapat saya berikan adalah memperpanjang waktu pelaksanaan prakrin agar peserta dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak dan mendalam, meningkatkan kualitas fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam prakrin agar peserta dapat bekerja dengan peralatan yang lebih modern dan sesuai dengan standar industri. Perbaiki komunikasi antara pembimbing dan peserta prakrin agar peserta dapat memperoleh bimbingan dan pengawasan yang lebih efektif dan bermanfaat. Dengan demikian, presentasi prakrin dapat lebih siap dan komponen dalam pemasukan dunia kerja di industri otomotif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.